بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita sebagai seorang muslim tentunya dan seharusnya meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang didakwahkan, yang diajarkan, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama yang menyerukan kepada perkara-perkara kebaikan, mengajak menghasung perkara-perkara kebaikan dan yang mengandung perbaikan, mengandung kemaslahatan, mengandung kemanfaatan, baik untuk sang pelaku, individu-individu muslim, maupun untuk masyarakatnya, bahkan bangsanya. Agama Islam juga melarang dari segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan, mengecam tindakan-tindakan yang merusak atau yang memunculkan kerusakan-kerusakan, atau yang memunculkan permusuhan-permusuhan dan ragam mafasid yang lainnya, ragam dharar yang lainnya, ragam kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ini adalah salah satu bukti tentang keindahan agama Islam yang mulia ini.
salah satu bukti bahwasanya dinul Islam agama yang diridhai, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasung perkara kebaikan, mengecam dari perkara-perkara kejelekan. Baik itu yang berkaitan dengan akidah, perkara keimanan, ada yang berkaitan dengan ubudiyah, atau berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan ahkam syariah, juga yang berkaitan dengan bab muamalah, interaksi, bermasyarakat, dan yang lain-lainnya. Perkara yang baik diperintahkan, dihasung. Perkara yang buruk, perkara yang mengandung madarat, perkara yang mengandung mafsadah, dilarang, dikecam, dan dihindarkan. Ikhwan fillah azakumullah, perkara kebaikan yang dihasung dalam Islam, maka sikap seorang muslim adalah al-imtithal bifi'liha. Sikap seorang muslim ialah menjalankan perintah tadi dengan melakukannya, melaksanakan hasungan tadi dengan menjalankannya. Kalau sifatnya akidah, maka dia yakini, dia imani. Kalau sifatnya manhajiyah, maka dia jadikan sebagai pedoman, pegangan, manhaj. Kalau sifatnya ubudiyah, maka dia beribadah kepada Allah dengannya. Kalau berkaitan dengan hukum-hukum syarak, maka dia menerapkan hukum tersebut, berhukum dengannya. Kalau berkaitan dengan akhlak wal muamalah, interaksi, maka dia berhias dengannya, bermuamalah, berinteraksi dengan sesama dengannya pula. Sementara barakallahu fikum, hal-hal yang dikecam dalam Islam, yang dilarang dalam Islam, apapun bentuknya, maka seorang muslim sikapnya ialah al-ijtinab, meninggalkannya, menjauhinya, mewaspadainya, melarang orang lain daripadanya. Dia ketahui dalam rangka diwaspadai, dia pelajari dalam rangka untuk dihindarkan, sehingga dia nanti menjadi sosok muslim yang sempurna. Amal kebaikan dia lakukan, perkara kejelekan dia tinggalkan, menggapai puncak takwa kepada Allah, menggapai hakikatut takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara kejelekan tadi juga umum sifatnya. Kalau perkara akidah yang menyimpang, maka dia yakini penyimpangannya, dia yakini kerusakan-kerusakan manhajnya, diantisipasi, diwaspadai. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara ubudiyah, maka dia tidak beribadah kepada Allah dengannya. Dia waspadai ritual-ritual ibadah yang menyelisih sunnah. Kalau akhlak yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan masalah muamalah, maka dia hindarkan dirinya daripadanya, dia jauhkan dirinya daripadanya, dia waspadai perangai-perangai yang tercela tadi. Ikhwan fillah azakumullah, di antara perangai yang sangat berbahaya, yang menimbulkan ragam efek negatif ketika ada pada seseorang, apalagi menjamur di tengah-tengah masyarakat, perangai yang sangat dikecam dalam Islam, di mana seorang muslim harus mewaspadainya, menghindar daripadanya, ialah perangai yang dikenal dengan sebutan al-kadzib, dusta. Di antaranya pula ialah isya'ah, asyai'at, menebar isu-isu yang tidak jelas
kebenarannya, menebarkan isu-isu yang tidak jelas sumbernya, disebut dengan syai'at. Ya, perangai yang jeleknya adalah itharatus syai'at, menviralkan isu-isu yang tidak jelas. Dalam bahasa kita atau mungkin bahasa Latinnya adalah hoax. Dibaca hoax atau hoax. Hoax ini bahasa Inggris yang sudah diindonesiakan, hoax. Termasuk daripada hoax adalah al-akhbar al-kadhibah. Berita-berita dusta. Kabar-kabar yang dusta, yang tidak benar. Termasuk hoax adalah al-akhbar ghair ma'lumah al-masdar. Kabar-kabar, berita-berita, isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Isu-isu, kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kebenarannya, atau sumbernya. Ini semuanya dalam pandangan Islam masuk dalam kategori al-kadhib dan itharatus syai'at, menebarkan isu-isu. Ikhwana fillah azakumullah, al-kadhib, dusta dalam Islam ini merupakan dosa besar. Al-kadhib ini termasuk akhlaknya kaum munafikin. Bahkan termasuk asasun nifaq. Batin dan zahirnya berbeda. Al-kadhib juga merupakan sifatnya ahli kitab. Mereka biasa berdusta, menebarkan hoax atas nama Allah Azza wa Jal. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di Ali Imran ayat yang ke-75. Dan mereka berbicara atas nama Allah secara dusta, padahal mereka mengilmuinya, mereka mengetahuinya. Al-kadhib ini merupakan sifatul musyrikin. Mereka berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke-103, "Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun." Akan tetapi orang-orang yang kafir itu mereka berdusta atas nama Allah dengan menebarkan dusta, hoax, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, dikecam tindakan al-kadhib ini dengan ragam bentuknya. Al-kadhib ini yang akan menuntun pelakunya kepada al-fujur. Al-fujur adalah ismun jami'un likulli syarr. Sebuah nama yang mencakup semua kejelekan, semua kejahatan. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari sifat dusta, menebarkan dusta, menyampaikan berita-berita yang menyelisihi kebenaran. Dikarenakan al-kadzib itu akan menyeret pelakunya kepada al-fujur. Dan al-fujur itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, an-nar. Ini hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ketika menerangkan makna al-fujur, Al-Hafidh mengatakan ismun jami'un lisyarr, sebuah nama yang mencakup meliputi semua kejelekan, semua keburukan. Sehingga al-kadzib ini dengan ragam jenisnya ini menyeret pelakunya kepada semua kejelekan, semua keburukan, semua amal kejelekan dia akan terjerembab di dalamnya dikarenakan kadzib. Semua ucapan-ucapan yang jelek dia akan masuk, terperosok di dalamnya disebabkan al-kadzib. Sehingga semua para uqala, orang-orang yang akil, yang berakal cerdas, sepakat tentang jeleknya dusta, jeleknya hoax. Sepakat tentang efek negatif yang dimunculkan daripadanya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, dalam pandangan Islam al-kadzib itu ragamnya banyak. Yang paling parah, yang paling fatal, yang paling besar dosanya al-kadzibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah, menebarkan isu-isu yang tidak jelas, berita yang tidak jelas, berita-berita yang menyelisihi realita, dan segala bentuk kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Termasuk al-kadzib 'ala Allah. Dia mengatakan Allah berfirman demikian, padahal enggak demikian. Ini kadzib jelas, surah. Mengutip kalamullah, ternyata tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Menyandarkan sesuatu kepada Allah, ternyata tidak benar adanya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Al-Kafiyat yang kelima. Al-kadzib yang seperti ini termasuk akhlaknya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan tentang mereka, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba hum ya'lamun. Ali Imran 78. Dan sungguh di antara mereka orang-orang Yahudi ada satu kelompok yang mereka pandai bersat lidah, yalwuna alsinatahum, membelak-belokkan lesan mereka dengan Alkitab, supaya kamu mengira itu dari Alkitab, padahal bukan dari Alkitab. Mereka mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka mengucapkan dusta atas nama Allah, padahal mereka tahu itu dusta. Di antara dusta atas nama Allah, menafsirkan kalamullah,
menafsirkan Al-Quranul Karim tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau ini dengan kesengajaan, dikarenakan hawa nafsunya, karena penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, makanya dosanya lebih besar lagi. Mereka ini adalah para penyesat umat, menafsirkan kalamullah dengan sekehendak mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-muhim, segala bentuk dusta atas nama Allah ini dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan pelakunya kepada penyimpangan, bahkan mungkin bisa pada kekufuran, tergantung kadar dustanya masing-masing. Dalam pandangan Islam pula, barakallahu fikum, ada bentuk kedustaan menebarkan hoax atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga al-kadhib yang sangat fatal, yang sangat parah. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, Rasul bersabda demikian-demikian, padahal tidak. Menyandarkan sebuah kalam, sebuah statement kepada Rasulullah SAW, padahal tidak. Atau menebarkan hadis yang dhaif, atau menebarkan hadis yang palsu atas nama Rasulullah SAW. Ini ancamannya sangat besar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka silakan dia persiapkan tempatnya dari neraka. Termasuk dusta atas nama Rasulullah SAW ialah berdusta dalam menafsirkan sabda Rasulullah SAW. Menafsirkan sabda Rasul SAW tidak sesuai dengan makna yang benar, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan penafsiran dan syarahnya para ulama. Ini semuanya dosa besar, ancamannya neraka. Kemaksiatan yang jelas, dosa besar yang jelas, bisa jadi menyampaikan pelakunya kepada penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran dengan kadarnya masing-masing. Ini yang paling parah. Ikhwan fillah azakumullah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, barakallahu fikum, tidak jarang sering kita dapati sebagian pihak menebarkan hoax atas nama Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah pandemi, yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan pandemi COVID. Saya beri contoh, sebagian pihak menebarkan hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk menolak kebijakan pemerintah yang menghimbau kaum muslimin ketika PPKM darurat kemarin dan kondisi-kondisi yang sifatnya darurat kemarin, supaya ibadah di rumah saja. Mereka menebarkan
beberapa riwayat untuk menolak ini semuanya. Judulnya antibodi dengan memakmurkan masjid. Ajak umat terus ke masjid di masa Covid. Hadisnya adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, katanya, Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan sebuah penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan, yang memakmurkan masjid. Disebutkan dalam lafaz yang lain, idza aradallahu biqaumin ahatan nadhara ila ahli al-masajid fasarafa anhum. Apabila Allah tabaraka wa taala menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan, memalingkan penyakit itu dari mereka. Kemudian diambil ragam faedah antibodi dengan memakmurkan masjid. Larangan ibadah di masjid di masa-masa darurat itu merupakan makar-makar musuh-musuh agama dan yang lain-lainnya. Hadis ini barakallahu fikum secara periwayatan dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami'. Nomor 345. Di sanadnya ada rawi yang bernama Muqram ibnu Hakim, didhaifkan oleh Dzahabi rahimahullah. Juga ada rawi yang bernama Zafir, didhaifkan oleh Ibnu Adi rahimahullah, dan Ibnu Adi mengatakan la yutaba ala hadithih, tidak dikuatkan atas hadisnya. Kalimat ini menunjukkan hadisnya mungkar. Demikian disebutkan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, juga lafadznya adalah innallaha ta'ala yaqul inni la ahummu bi ahlil ardi 'adzaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu 'adzabi anhum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, sungguh aku ingin mengazab penghuni bumi, namun apabila aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid, dan orang-orang yang saling mencinta karena aku, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, maka aku palingkan azabku dari mereka semuanya. Ini datang dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, dan juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami' nomor 1751. Di sanadnya ada rawi yang bernama Salih Al-Murri. Katanya An-Nasa'i wa ghairuhu matrukul hadith.
sehingga dikatakan dhaifun jiddan. Tidak ada yang sahih. Memang betul banyak dalil yang menganjurkan kita untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dengan makna membangun masjid, memakmurkan juga dalam bentuk ibadah di masjid. Namun yang berkaitan dengan masalah ini, yang berkaitan dengan masalah penyakit itu akan dipalingkan dari orang yang memakmurkan masjid, dhaif riwayatnya. Ini kalau dikaitkan dengan masalah berita COVID di masa pandemi seperti sekarang ini, hoax. Dan hoaxnya itu besar, berat, atas nama Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi kita Muhammad SAW mau dipertentangkan dengan penguasa, dengan hukumah, terkait dengan kebijakan mereka untuk stay at home di rumah, ibadah di rumah saja dalam kondisi-kondisi tertentu yang darurat di masa pandemi ini. Ini berat dikarenakan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu banyak. Wallahul musta'an. Termasuk al-kadhib dalam pandangan Islam, al-kadhib ala nas. Berdusta atas nama orang lain. Bisa jadi atas nama para ulama, atau para duat, atau atas nama bangsa atau negara, atau atas nama kaum mukminin secara umum, atau masyarakat secara umum, atau atas nama person. Al-muhim selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun juga ragamnya banyak. Yang paling fatal adalah seseorang yang menampakkan seakan-akan dirinya itu orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, ahlul khair, ala sunnah. Padahal tidak demikian kenyataannya, dia menyembunyikan kekufurannya atau kemunafikannya atau kejelekannya dalam hati. Ini merupakan tindakan zandaqah, an-nifaqul akbar. Kezindikan, kemunafikan yang besar, zahirnya Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ini yang banyak didapati di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini paling parah. Ada juga kedustaan secara umum ketika berbincang-bincang dengan orang lain, al-kadhib fi haditsin nas. Ini juga merupakan tanda-tanda munafik. Idza haddatsa kadzab, ketika dia bicara dia berdusta. Hoax itu bisa masuk dalam semua poin-poin pembahasan kadzib yang saya bawakan di atas. Ini pembahasan ilmiah disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis tersebut. Bisa dilihat dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan panjang tentang ragam kadzib ini tadi. Sekali lagi, hoax, berita dusta, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sumbernya, itu bisa masuk pada semua pembahasan di atas. Sehingga hoax ini merupakan sebuah perangai yang sangat mengerikan. Efeknya terkait dengan individu bisa membuat dia kufur bahkan, murtad bahkan. Tergantung kadarnya. Atau dia menyimpang, atau dia sesat. Paling tidak terjatuh dalam tindakan dosa besar. Ikhwan fillah azakumullah, al-kadzib ini semakin besar dosanya ketika berkaitan dengan orang-orang mulia. Seperti yang saya utarakan tadi, hoax atas nama Allah Azza wa Jalla, hoax atas nama Rasulullah SAW,
hoax atas nama para ulama sunnah, hoax atas nama penguasa, atas nama bangsa, hoax atas nama masyarakat secara umum, hoax atas nama salafiyin, ahlus sunnah, kaum mukminin. Ini lebih mengerikan lagi, bukan semata-mata dusta biasa, tapi al-kadzibah al-azimah, kedustaan besar, dan dosanya lebih mengerikan lagi. Juga barakallahu fikum, al-kadzib ini dinyatakan besar pula dosanya, lebih dari sekedar dusta biasa. Ketika al-kadzib tadi itu tablughul afaq, viral. Hoax tadi, isu-isu yang dusta, yang tidak jelas tadi, tablughul afaq, menyebar ke seluruh penjuru ufuk. Namanya viral, menjadi viral. Ini ancamannya sangat keras. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang hadisnya ini. Dalam Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhai beliau, tentang mimpi yang dilihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, dalam mimpinya. Panjang, belum mimpi sekian banyak mimpi. Di antara mimpi, di antara yang beliau alami dalam mimpinya itu, beliau mengatakan, sesungguhnya datang kepada aku malam ini dalam mimpiku 2 orang. Mereka berdua meminta aku ikut bersama dengan mereka dan mengatakan, intolik, berangkat sama kami. Saya pun berangkat bersama dengan mereka berdua, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam mimpi itu, perjalanan bersama dengan 2 orang tadi, beliau menyaksikan sekian banyak peristiwa. Orang-orang yang diazab, yang disiksa. Di antara yang beliau saksikan adalah, kata beliau, Fataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Lalu kami mendatangi seseorang laki-laki yang tidur telentang. Mustalqin istiqot itu telentang di atas leher belakangnya, tengkuknya. Wa idza akhar qaibun alaih. Tiba-tiba ada seorang yang lain berdiri di atas jasadnya dia itu, bikalubi min hadid. Kalub itu semacam galah yang dipakai untuk mengambil sesuatu, tajam dari besi. Wa idza huwa yati ahad syiqqaihi. Tiba-tiba orang tadi mendatangi salah satu dari sisi badan orang tersebut yang telentang tadi. Fayusharshiru sidqahu ila qafa. Kemudian dia memotong-motong rahangnya sampai ke tengkuknya. Wa min kharahu ila qafa, memotong-motong dari mulai hidungnya sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila qafa, dan dia memotong-motong, mencacah-cacah matanya sampai ke tengkuknya. Thumma yatahawwalu ila janibil akhar, kemudian dia pindah ke sisi yang lainnya lagi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, kemudian dia melakukan pada orang tersebut seperti yang dia lakukan di sisi yang sebelumnya tadi. Dicacah-cacah itu, rahangnya sampai tengkuknya, dicacah-cacah, hidungnya sampai tengkuknya, paruhnya sampai tengkuknya, dicacah, mata sampai tengkuknya. Fama yafrughu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kan, thumma ya'udu alaih
fayaf'alu mithla ma fa'ala fi matul ula. Maka belumlah orang itu selesai mencacah sisi yang tepinya lagi, hingga tepian yang lainnya sudah kembali semula. Kemudian dia mengulang lagi demikian, dan berbuat seperti itu pula seperti yang dikerjakan di awal pertama tadi. Disiksa dengan siksa yang seperti itu, sangat mengerikan seperti itu. Ketika disebutkan takwilnya, dikatakan wa amar rajul alladhi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Adapun seseorang yang kau datangi tadi, yang dicacah-cacah rahangnya sampai tengkuknya, paruhnya, hidungnya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya, dia adalah seseorang laki-laki yang keluar dari rumahnya. Dia berdusta dengan sebuah kedustaan yang mencapai ufuk. Fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Dia berdusta, menebarkan hoax dengan kedustaan yang mencapai ufuk dunia ini. Viral. Viralnya bentuk kedustaan, bentuk hoax, berita yang tidak benar, atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau yang tidak jelas sumbernya. Disiksa dengan siksaan yang seperti itu. Berat, mengerikan, bukan sekedar dusta biasa. Dan ini sekali lagi umum ini. Al-kadzbah ini bisa masuk kemanapun. Lebih parah ketika berkaitan dengan orang-orang mulia. Karena efeknya lebih mengerikan. Dampaknya lebih mengerikan. Apalagi pelakunya menebarkan hoax tadi itu memiliki misi-misi jahat. Memiliki misi-misi jelek. Menebarkan rasa takut kepada kaum muslimin. Menebarkan kepanikan, kekhawatiran di tengah-tengah kaum muslimin. Menghilangkan rasa aman, rasa tentram, rasa damai dari kaum muslimin. Menebarkan rasa permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Menjatuhkan nama baik kaum muslimin atau nama baik para ulama sunnah, nama baik para penguasa, nama baik orang yang saleh. Ini lebih parah lagi keadaannya. Fallahul musta'an. Ini sifatnya munafik. Ini sifatnya kaum zindiq. Sifatnya kaum mulhid. Yang memang memiliki makar besar untuk melemahkan, menjatuhkan kaum muslimin. Pelakunya juga beragam. Tidak semata-mata kaum munafikin, tidak semata-mata kaum zindiq. Bahkan untuk di zaman kita sekarang ini dengan medsos yang begitu mudah, akses dunia maya yang begitu ringan, begitu mudah, gadget yang begitu gampang didapati, smartphone yang gampang dipakai. Seringkali kita dapati juga ini untuk main-main saja. Orangnya bukan orang-orang yang dikenal jahat, dikenal munafik, dikenal zindiq, dikenal mulhid. Jahil saja. Gak ada kerjaan saja. Membuat sebuah guyonan, candaan, hoax, dusta, ternyata viral. Dan berkaitan dengan kehormatan penguasa. Berkaitan dengan kehormatan orang mulia, tokoh-tokoh masyarakat. Hoax yang meresahkan masyarakat. Membuat panik masyarakat. Membuat takut masyarakat. Menghilangkan kedamaian tengah-tengah masyarakat. Terkena ancaman yang sama.
terkena ancaman yang sama. Fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Sama. Walaupun kadarnya enggak sebagaimana, enggak separah yang munafik tadi, yang sahibul makr tadi, zindik tadi. Tergantung niatnya masing-masing. Dusta biasa saja dosa besar. Apalagi dustanya tablughul afaq, lebih besar dosanya. Apalagi berkaitan dengan orang-orang mulia yang punya posisi, yang punya kedudukan, entah para ulama atau para umara. Apalagi dustanya itu sampai menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menebar isu-isu kekejian di tengah-tengah kaum muslimin, atau membuat muslimin sedih, muslimin takut, maka lebih besar lagi tingkatan dosanya. Apalagi hoaxnya itu atas nama Islam, atas nama agama, atas nama sunnah, lebih besar lagi dosanya. Apalagi atas nama Allah dan Rasulnya SAW, lebih fatal lagi dosanya. Minimalnya dosa besar, kefasikan, kemaksiatan, bisa masuk dalam jurang penyimpangan-penyimpangan nifak, bisa bahkan masuk dalam jurang riddah, kemurtadan dari Islam, tergantung kadar hoknya masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu kondisi umum di masa pandemi, apalagi di masa saat sekarang ini, di masa pandemi atau masa-masa yang lain secara umum, semuanya diharamkan dalam Islam. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini semuanya disebutkan, dijabarkan tujuannya supaya kita tidak menjadi kadzab. Jangan memiliki perangai ini. Ini perangai yang tercela, perangai yang dikecam dalam Islam. Sifatnya orang-orang tercela, orang yang rendah. Jangan sampai kita menjadi penebar hoax. Apapun alasannya, bagaimanapun kondisinya. Apalagi di masa pandemi yang membuat muslimin semakin takut, semakin panik. Apalagi di masa pandemi mengatasnamakan Islam dan sunnah, mengatasnamakan hadis, mengatasnamakan ayat Allah, sabda Rasulullah SAW. Lebih fatal dosanya. Hindari itu. Barakallahu fikum. Adapun sikap kita kepada penebar hoax atau hoax itu sendiri, ya jelas. Beritanya kan jangan kamu terima. Atau kalau belum jelas kamu terhaput. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabayyun, tasabbut, cek terlebih dahulu keabsahan beritanya. Cari kabar-kabar, berita-berita dari sumber-sumber yang bertanggung jawab, yang valid. Kalau berkaitan dengan masalah pandemi, dari pemerintah, dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Dan ketika betul beritanya, hal penting yang harus disampaikan di sini adalah tidak semua yang kita tahu disampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita tahu disampaikan, disebarkan, diviralkan. Perhatikan maslahat dan madaratnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam bukunya Riyadhus Shalihin, pada kitab yang ke-10, kitab Al-Umur Al-Manhiya Anha, bab yang pertama tentang tahrimul ghibah wal amru bihifdzil lisan, haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan. Beliau mengatakan, i'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfadha lisanahu
an jami'il kalam, ketahuilah bahwasanya seyogyanya bagi setiap mukallaf untuk menjaga lesannya dari semua ucapan, illa kalaman dhahatil maslahah, kecuali ucapan yang memang nampak jelas padanya kemaslahatannya. Wa matastawal kalamu wa tarku fil maslahah fasunnatul imsaku an, dan manakala sama posisinya antara berbicara dan tidak berbicara dalam kemaslahatan, maka yang sunnah menahan diri daripadanya. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubahu ila haramin aw makruh, sebab terkadang ucapan yang mubah bisa menyeret pelakunya kepada keharaman atau kemakruhan. Wa dzalika katsirun fil 'adah, dan itu sering terjadi kebiasaannya. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Belum makan hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Kata An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Hadis ini sharih, tegas menunjukkan bahwasanya seyogyanya seseorang itu tidak berbicara melainkan apabila ucapannya itu perkara kebaikan. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahati fala yatakallam, kapan saja dia bimbang, dia ragu tentang kemaslahatannya, maka jangan dia bicara. Maka tidak semua yang kita tahu disebarkan, di-share, apalagi diviralkan. Perhatikan maslahat dan madaratnya. Ketika maslahat, sampaikan. Ketika belum jelas, jangan kamu sampaikan. Ketika bermadarat, wajib tidak kamu sampaikan. Dan hati-hati bahaya lisan. Hati-hati bahaya satu kalimat yang terucap. Terkadang ucapan itu tidak kita sadari, keceplosan. Tidak pernah kita fikirkan sama sekali. Kalau kalimatnya baik, mendatangkan ridhonya Allah. Tapi kalau kalimatnya jelek, maka mendatangkan murka Allah dan azabnya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia mengucapkan satu kalimat, dia tidak pernah berpikir tentang kalimat itu baik ataukah tidak. Ma yatabayyan ma fiha, ay yatafakkar ada khair amla. Mengucapkan sebuah kalimat yang dia enggak perjelas. Dia enggak pernah berpikir ini ucapan baik ataukah tidak. Dengan sebab kalimat itu dia kemudian disungkurkan, diperosokkan ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Sebab masuk neraka, naudzubillah. Juga dalam lafaz yang lain, masih dari sahabat yang sama, juga Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh ada seorang hamba, sungguh dia berbicara dengan sebuah kalimat
dari kalimat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak terbersit di benaknya dia. Allah angkat dia dengan kalimat tadi sekian derajat. Itu kalau perkara kebaikan. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat dari murka Allah. Kalimat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak terbersit sedikit pun di benaknya. Dengan sebab itu dia pun tersungkur dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Nah, jangan dipercaya tasabut. Kalaupun benar itu khabar yang benar, tidak semua khabar kamu sampaikan, kamu sebarkan. Barakallahu fikum. Nah, dan Muslim yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari kejahatan lesan dan tangannya. Lesan dia tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti kaum muslimin. Tindakan dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kaum muslimin. Kemudian sikap yang berikutnya adalah kembalikan semuanya kepada ahlinya. Entah kepada para umara atau kepada para ulama. Ini adab ilahi ya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa ayat yang ke-83. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastami'unahu minhum." Al-ayah. Yang artinya, kenapa ini Allah menegur kaum muslimin, kenapa ketika datang kepada mereka berita yang mengandung rasa aman atau yang membuat takut, adha'u bih, kenapa mereka langsung viralkan, langsung mereka share, langsung mereka sebarkan? Allah memberikan pendidikan adab. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, niscaya akan diketahui perkara itu oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbat hukum dari kalangan kalian. Ulil amri dalam ayat ini yang pertama kali dimaukan para ulama. Mereka adalah ahlul istimbat, para ulama. Dan yang kedua para umara. Sehingga kembali kepada ahlinya. Imma umara, imma ulama, tergantung bidangnya masing-masing, keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Jaga lesan, baik lesan suara atau tulisan di dunia nyata atau di dunia maya. Kemudian diperhatikan baik-baik terkait dengan masalah penebaran berita. Pastikan keabsahannya, pastikan validnya, dan pastikan kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, menjaga bangsa kita dari kerusakan-kerusakan, mara bahaya yang ditimbulkan oleh hoax dan para penebar hoax. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kaum muslimin dan kepada pemerintah kita. Semoga Allah memberikan kekuatan, keamanan, kesehatan kepada kaum muslimin di masa pandemi ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang menebar hoax sehingga mereka bisa insaf bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari kita semuanya dan dari muka bumi ini sehingga semuanya normal. Amin ya rabbal alamin.
Ini yang bisa saya utarakan. 1 jam kurang semenit saya berbicara. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk yang mendengarkan mu'ilah ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Kita lihat. Afwan Ustaz, kalau istri meninggal duluan karena COVID, apakah nanti suaminya bisa ketemu di surga? Masya Allah. Nah, yang terpenting adalah kedua-duanya termasuk ahli jannah. Itu yang pertama kali. Semoga semuanya di atas sunnah dan wafat di atas sunnah dan kedua-duanya termasuk ahli jannah. Kalau yang meninggal duluan adalah istrinya, disusul oleh suaminya, dan kedua-duanya adalah ahli jannah, maka bisa berjumpa kembali dalam surga. Bahkan berkumpul dengan anak-anaknya ketika semuanya adalah ahli jannah. Itu dengan nasul Quran diatur. Tapi kalau yang wafat itu suaminya dulu, dan misalkan dia adalah ahli jannah, kemudian istrinya menyusul, maka dirinci kalau istrinya belum menikah lagi, meninggal menyusul suaminya dan dua-duanya adalah ahli jannah, maka bisa ketemu. Tapi kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian wafat, semuanya wafat ala sunnah min ahli jannah, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah istrinya itu ikut dengan suami yang pertama atau dengan suami yang kedua? Itu diperbincangkan di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Yang penting min ahli jannah. Kalau dalam surga semuanya bahagia, enggak ada yang sengsara. Barakallahu fikum. Semoga saudara kita kaum muslimin yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan COVID, semoga mereka semuanya wafatnya di atas sunnah, di atas kebaikan, dan semoga itu menjadi syahadah untuk mereka semua. Menurut pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya hadis tentang keutamaan orang yang mati kena penyakit taun itu umum untuk taun dan semua wabah pandemi yang ada. Ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hadis keutamaan orang yang mati kena taun. Dia mati alal iman, mati ala sunnah, termasuk mati syahid. Ada yang mengatakan itu taun khusus wabah taun. Ada yang mengatakan itu umum untuk wabah taun dan semua pandemi-pandemi yang ada. Ala qaulain. Dengan pendapat ulama yang mengatakan itu umum, harapan kita kaum muslimin dan muslimat, terutama ikhwah-ikhwah kita yang wafat dikarenakan COVID dan mereka mati ala khair, ala sunnah, diharapkan mereka semua mendapatkan syahadah minallah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Semoga Allah menjaga seluruh asatidzah salafiyin tanpa terkecuali dengan sebaik-baik penjagaannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan paham-paham yang mengatakan bahwa bencana yang terjadi di bumi akhir-akhir ini seperti banjir, badai infa adalah sebagai perang iklim atau climate war, baik yang disebabkan oleh senjata hard atau oleh global warming. Bagaimana menasihati orang-orang yang terpedaya dengan perkara yang semisal? Allahul musta'an. Ini ya karena kurang iman kepada Allah Azza wa Jalla, kurang iman dengan bimbingan syariat. Semuanya menggunakan akal. Terlalu banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, juga beberapa hadisnya Rasulullah SAW
tegas menyatakan bahwasanya ini semua bencana-bencana, banjir, badai dan yang lain-lainnya itu iqab dari Allah Azza wa Jalla. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, musibah bagi kaum mukminin. Yang mukmin yang terkena imbasnya dia akan dibangkitkan di atas niat dan kebaikannya. Tetapi bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, itu merupakan iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sampaikan ayat, sampaikan hadis, nerima alhamdulillah. Kalau tidak, sudah jangan dipikir orang seperti ini. Wallahul musta'an. Bisakah menjamak sholat untuk orang yang hendak operasi? Jawabannya boleh. Jamak itu rukhsah, baik ada orang yang ada uzur atau tanpa uzur sama sekali. Sebagian ulama berpendapat orang yang tidak ada uzur sama sekali, dalam kondisi dia mukim di rumah, boleh menjamak sholat. Terkadang, ahyanan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Zuhur 4, asar 4 jamak. Maghrib 3, isya 4 jamak. Itu pernah Rasul lakukan di kota Madinah. Hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim, dan pendapat yang rajih dari aqwalnya para ulama menunjukkan kebolehan, tapi ahyanan, terkadang saja. Apalagi ada sebuah sabab kayak operasi sekarang ini misalkan. Operasi sebelum zuhur, setelah zuhur. Dipikirkan bakal siuman nanti tengah malam. Luput maghrib sama isya. Gitu ya. Udah zuhur jamak dengan asar. Nanti ketika siuman setelah isya kerjakan maghrib sama isya. Atau setelah maghrib operasinya itu isyanya luput, maka jamak maghrib sama isya. Hakala. Ada ya. Selama masa pandemi ada sebagian pihak mengambil ilmu dari link pribadi seseorang yang dipanas sebagai ahli virus. Orang dan linknya jelas, tapi isinya bertentangan dengan anjuran pemerintah, seperti enggan pakai masker, enggan swab, takut di COVID dan segala macam. Apakah dikatakan hoax? Ya bukan hoax ini, tapi menyalahi aturan pemerintah. Nah, memang banyak pihak yang menyatakan ini konspirasi gitu. Ya, terlepas itu konspirasi atau ada sisi konspirasi ataukah tidak, itu babnya lain gitu. Tetapi secara real dan nyata, ini penyakit itu ada. Penyakit ini ada, virus itu ada, pandemi itu ada, korbannya banyak gitu loh. Itu yang paling penting bagi kita gitu. Urusan konspirasi dan segala macam itu kan urusannya orang tertentu saja gitu loh. Jangan dikarenakan Anda percaya dengan konsep konspirasi terus Anda nekat, tidak ada protek diri sendiri, nggak pakai masker dan segala macam, ngawur. Ya bismillah, ketika ada yang kena ya fala yalumanna illa nafsah. Tetap kita harus antisipasi dalam bab ini. Ketika orang sakit sudah lemes banget, sudah tidak bisa connect kalau tidak bicara, apakah tetap wajib mengerjakan sholat? Tidak. Kalau udah kayak gini, sudah dianggap orang yang nggak punya akal, sudah nggak bisa connect, sudah nggak nyambung. Entah dia koma atau di bawah alam sadar, atau dia kondisinya betul-betul sudah tidak bisa mencerna dengan baik. Ini kondisinya seperti orang yang sudah pikun, yang hilang akalnya.
sudah bukan lagi mukallaf saat itu. Saat itu dia bukan mukallaf, enggak ada lagi kewajiban salat. Ketika nanti Allah kasih kesembuhan, kemudian dia mulai pelan-pelan siuman dan mulai sadar kembali, maka saat itulah dia kembali mengerjakan salatnya saat itu saja, dengan tanpa harus mengqadha yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu kondisi bukan mukallaf lagi. Barakallahu fikum. Lain dengan orang yang tidur. Tidur itu orangnya mukallaf, cuma dia tidur, terbangun, maka yang tertinggal harus dia qadha. Ini bukan tidur, orang yang sudah hilang akalnya sudah. Orang yang ghairu akil itu bukan mukallaf. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Ini yang mungkin dan bisa saya jawab dari pertanyaan yang ada. Yang lainnya wallahu alam bis-shawab belum bisa saya jawab. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada kita semua dari hoax, bahaya hoax dan orang-orang yang memper hoax. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.